Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar buku harian seorang istri dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di channel BHSI Official yang akan membahas kelanjutan alur cerita buku harian seorang istri yang tentunya semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, menyarankan untuk mendukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Bang Mimin berikutnya. Oke guys, lanjut ya ke pembahasannya, yang dimana saat ini Priska pergi ke kuburan Kelvin, yang dimana saat itu Priska baru mengetahuinya. Dan saat itulah Priska mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Pak Kelvin. Dan Priska pun sangat merasa kehilangan, dan Priska pun terlihat sangat sedih atas kepergian Kelvin. Oke guys, di sisi lainnya juga terlihat ya saat ini Dewa, Nana, dan juga Pasya, yang dimana mereka bertiga akan pergi ke Bogor untuk mencari Lula, yang dimana saat ini Lula hilang terhanyut di sungai. Nana dan Pasya pun terlihat sangat sedih karena apa yang telah terjadi pada Lula. Dan di saat itu juga Nana mendapatkan email dari Jihan yang mengatakan dekorasi untuk pernikahan Pajar. Dan saat itulah Nana merasa tidak sanggup karena saat ini kondisinya seperti ini, yang dimana saat ini Lula sedang menghilang. Jadi Nana tidak akan terfokus dengan pekerjaannya. Dan di saat itulah Nana coba untuk menghubungi Jihan dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Jihan pun mengerti. Namun Nana pun mengatakan bahwa dia akan memberitahu Pajar dan Cornelia jika Lula telah ketemu nanti. Dan di saat itulah Jihan merasa bingung karena apa yang harus dia lakukan. Dan di saat itu Jihan pun mencoba untuk menghubungi Pajar, yang dimana saat itu Pajar mengatakan gimana, apakah udah ketemu MUA-nya. Dan Jihan pun mengatakan bahwa belum. Dan Jihan pun mengatakan ingin memberitahu satu masalah lagi, bahwa Nana mengcancel untuk jadi vendor di pernikahan bapak nanti. Dan Pajar pun mengatakan kepada Jihan untuk tidak memberitahu masalah ini kepada Cornelia ataupun Tante Saras. Setelah itu Cornelia pun datang, dan saat itu Jihan sangat terkejut saat melihat kedatangan Cornelia. Cornelia pun mengatakan apa yang sebenarnya kamu sembunyikan. Dan saat itulah Jihan mengatakan yang sebenarnya, walaupun Pajar menegaskan kepada Jihan untuk tidak memberitahu Cornelia apalagi Tante Saras. Namun jika tidak memberitahu Cornelia, maka Cornelia akan marah besar kepadanya. Dan Cornelia pun mengatakan kepada Jihan bahwa itu tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah aku bisa menikah dengan Pajar. Oke guys, sementara itu di sisi lainnya saat ini Nana mendapatkan telepon dari kantor Buana Corp, yang dimana saat itu karyawan Dewa mengatakan bahwa saat ini ada meeting, yang dimana klien sudah menunggunya. Dan di saat itulah Dewa mencoba untuk menghubungi Cornelia, yang dimana saat itu Dewa mengatakan dan meminta tolong untuk datang ke Buana Corp karena ada meeting.
Dan di saat ini saya tidak bisa hadir karena saya berhalangan. Dan Cornelia pun mengatakan bahwa kamu jangan seenaknya, saya kan sudah cuti 1 tahun, kamu kan kalah taruhan. Dan dewa pun mengatakan kepada Cornelia, jika kamu tidak datang maka jangan harap pernikahan kamu dengan Fajar akan tenang. Dan di saat itu dewa menyuruh Pasya untuk menghubungi dosen pembimbing Lula dan meminta lokasi tersebut. Dan saat itulah Pasya menelpon dosen pembimbingnya dan meminta untuk men-Sherlock lokasinya. Oke guys, sementara itu di sisi lainnya saat ini Cornelia telah datang ke Buana Cove untuk menggantikan dewa, yang dimana saat ini klien dewa telah menunggu sedari tadi. Dan di saat itulah Cornelia mengatakan bahwa Pak Dewa tidak mau datang, namun klien tersebut masih saja keras kepala karena dia tidak ingin meeting dengan yang lainnya selain meeting dengan dewa. Jika dewa tidak datang maka saya akan membatalkan kontraknya. Dan di saat itulah Cornelia mencoba untuk menghubungi dewa, yang dimana saat ini dewa baru saja sampai ke Bogor untuk mencari keberadaan Lula. Yang dimana saat ini tim SAR mengatakan kepada mereka bertiga untuk menjauh dari tepi sungai karena akan ada banjir bandang. Namun Pasya dan juga Nana tidak mau karena mereka harus mencari Lula karena mereka tidak ingin terjadi apa-apa kepada Lula. Saat itu Pasya dan Nana mencoba untuk meminta agar tim SAR mencarinya kembali, namun lagi-lagi tim SAR mengingatkan untuk menjauh dari tepi sungai karena banjir bandang akan datang. Di saat itulah dewa mendapatkan telepon dari Cornelia dan mengatakan bahwa kliennya tersebut tidak ingin meeting bersamanya karena jika dewa tidak datang maka dia akan membatalkan kontrak. Dan di saat itu dewa mengatakan, ya sudahlah Bu, yang terpenting saat ini saya harus mencari tahu keberadaan Lula saat ini karena Lula hanyut di sungai. Karena dewa tidak bisa datang maka klien tersebut meminta untuk menghubungi Bu Para karena dia ingin protes karena dewa tidak hadir dalam meeting kali ini. Dan saat itulah kliennya tersebut menceritakan bahwa dewa tidak menepati janjinya. Harusnya dia meeting hari ini tapi tidak bisa. Dan saat itulah Bu Para meminta maaf kepada klien tersebut untuk tidak membatalkan kontraknya, dan Bu Para janji akan mengatur schedule untuk meeting bersama dewa. Setelah itu Bu Para meminta kepada Cornelia untuk tidak mematikan teleponnya, dan saat itulah Bu Para menanyakan kenapa dewa tidak bisa hadir meeting hari ini. Dan saat itulah Cornelia mengatakan bahwa hanya dewa sedang mencari Lula, yang dimana saat ini Lula hanyut di sungai saat menjalankan tugas. Dan Bu Para pun sangat marah kepada dewa, yang dimana dewa lebih mementingkan Lula daripada pekerjaannya. Dan di saat itulah Bu Para menanyakan dewa pergi kemana, dan saat itu Cornelia mengatakan bahwa dewa saat ini pergi ke Bogor. Setelah itu Bu Para pun memanggil sopirnya untuk mempersiapkan mobil karena kita harus pergi sekarang juga. Dan di saat Bu
Para sampai ke Bogor, yang dimana saat itu Bu Para langsung menanyakan kepada tim SAR, apakah kalian melihat Dewa Buana? Yang dimana saat itu Bu Para menjelaskan bahwa saat ini Dewa sedang mencari adiknya yang hanyut. Dan di saat itulah tim SAR mengatakan bahwa mereka pergi ke arah sana. Dan di saat itu juga Bu Para berpikir, kenapa Nana selalu saja menyusahkan Dewa? Bu Para pun sangat marah kepada Nana karena sebentar lagi banjir bandang akan terjadi, tapi Nana tetap saja pergi ke sana. Oke guys, penasaran apakah yang akan terjadi selanjutnya pada Dewa, Nana, dan juga Pasya? Dan bagaimana juga dengan pernikahan Fajar dan Cornelia? Oke guys, untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron terfavorit buku harian seorang istri hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Dan jangan lupa pantengin terus ya di channel BHSI Official. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah ataupun belum menekan tombol like, subscribe, dan juga komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.